Jadi kali ini adalah part terakhir dari 80 soal CPNS SKB statistisi ya. Jadi tinggal 10 soal, tapi di 3 soal terakhir itu bakalan ada perhitungan yang cukup membutuhkan waktu gitu ya. Jadi langsung saja ke soal nomor 71. Dalam penelitian industri, desain penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang ada tanpa memanipulasi variabel disebut tanpa memanipulasi. Dan di sini ada kata menggambarkan gitu. Menganalisis fenomena. Menganalisis fenomena itu biasanya di pertanyaannya begini nih kalau menganalisis fenomena. Berapa ya nilai maksimumnya? Berapa ya nilai minimumnya? Rata-ratanya berapa gitu, seperti itu ya. Basic statistika deskriptif, iya benar, penelitian deskriptif. Lanjut ke soal nomor 72. Analisis regresi dalam penelitian sektor industri digunakan untuk analisis regresi apa? Benar, menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen gitu. Kalau multivariat baru ya. Apa yang dimaksud dengan penelitian eksperimental dalam sektor industri? Eksperimen. Jadi eksperimen itu apa? Ini sering banget sih. Eksperimen tuh biasanya anak-anak biologi tuh biasanya kayak gitu. Yaitu menguji hubungan sebab akibat gitu dengan memanipulasi variabel. Jadi kita turun tangan langsung nih memanipulasi variabel. Itu maksudnya kita beri perlakuan apa terhadap objek yang kita amati gitu. Jadi kita bereksperimen gitu. Datanya yang kita dapatkan itu data primer gitu, karena kita melakukan penelitian itu sendiri gitu ya. So 73B benar ya. Langsung 74. Apa yang dimaksud dengan variabel moderasi dalam penelitian sektor industri? Moderasi, biasanya ya variabel moderasi ini ada dalam regresi mediasi biasanya gitu. Regresi mediasi. Jadi ada variabel gitu antara gitu dari antara independen dan dependen. Misalnya ini nih. Ini Y ya kan dipengaruhi oleh X. Nah, ada variabel moderasi gitu. Ternyata ini dipengaruhi oleh X gini ya, moderasi, dan dipengaruhi oleh X, M ini, lalu M ini mempengaruhi Y gitu. Masuk nggak di sini? Moderasi gitu. Jadi ada perantaranya. Dan itu mengakibatkan hubungan yang lebih kuat dibandingkan X ke Y aja gitu. X mempengaruhi ke M gitu. Jadi X ke Y itu ada hubungan juga, mempengaruhi juga, tapi kecil gitu. Terus bisa jadi gitu ya. Ini kemungkinannya. X ke M itu berpengaruh. Nah, M ke Y itu besar banget pengaruhnya. Jadi harus melalui M dulu gitu untuk mendapatkan pengaruh yang besar gitu terhadap variabel dependen. Itu jawabannya A ya. Oke, langsung. Dalam penelitian industri, teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data berasal dari ini udah dibahas tadi ya. Ujian Nova ini cuman ini doang. Bedanya penelitian industri. But it's the same. Oke. Penelitian longitudinal dalam sektor industri digunakan untuk mengamati perubahan dalam variabel-variabel dalam jangka waktu panjang, longitudinal gitu. Jadi tidak ada ada nih lawan kata dari longitudinal apa? Cross section. Jadi cuma waktu itu aja gitu. Nah, longitudinal itu ada jangka waktunya, sebulan kah, setahun kah. Ya, begitu ya. Lanjut ke nomor 77. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian sektor industri untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Ya, ini studi literatur dan analisis data sekunder. Biasanya studi dokumenter biasanya juga disebut ya. Atau dokumenter gitu ya.
Kita langsung ke perhitungan. Ya, nomor 78. Perusahaan manufaktur ingin menguji apakah rata-rata waktu produksi untuk produk A berbeda dari standar waktu produksi yang ditetapkan, yaitu 10 jam. Nah, ini standar waktu nih. Apa ini? Rata-rata. Berarti ini mu 0 nih. 10. Iya kan? Berdasarkan sampel acak 50 unit. Apa sampel acak? Berarti sampel 50. Diperoleh rata-rata waktu produksi. Nah, ini mu P-nya gitu ya, mu produksi lah, sebut saja seperti 10,5 dengan simpangan baku 2 jam. Yang ditanyakan apa? Perbedaan aja gitu, nggak ditentukan lebih kecil kah, lebih besar kah, gitu ya. Jadi berbeda aja gitu. Jadi kayak gini hipotesisnya ya. Dengan simpangan baku 2 jam. Simpangan bakunya 2 jam. Iya kan? Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji hipotesis berikut gitu. Kita langsung saja ke rumus Z. Gimana rumus Z? Benar. Masih ingat kau. Iya kan? Berapa? S akar N begini ya. S akar N. Jadi mu P-nya 10,5. Langsung aja ya. 0,5 begini. Dan yang di bawah itu 2 akar 50 begini. Jadi berapa? Kita ini buat pecahan biar lebih gampang gini ya. Ini jadi setengah 0,5. Ini dijadikan perkalian ya kan. Jadi akar 50 per 2. Ini jadi seperempat ya toh. Jadi seperempat. Nah 50 ini bisa nggak dikeluarin? Ada, bisa, yaitu 25 kali 2 kan, berarti 5 akar 2. Nyampe gak? Nyampe lah pasti ya, nyampe 5 akar 2. Jadi 5 per 4 akar 2. 5 per 4 itu berapa? 1,25 akar 2 ya. Terus kita lihat signifikansinya 5%. Z tabel ketika tidak disebutkan ya. Ketika tidak disebutkan itu udah otomatis 1,96. Kita lihat ya. Apakah Z hitung itu lebih besar atau lebih kecil dari Z tabel? Kita lihat ternyata lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil ini gagal menolak. H0. Jadi kesimpulannya rata-rata waktu produksi sama dengan 10 jam gitu. Sama dengan waktu produksi standar waktu produksi yang udah ditetapkan gitu ya. Jadi Pak, benar jawabannya B. Cahayanya. Lanjut ke soal nomor 79. Sebuah perusahaan manufaktur ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata waktu produksi pada 3 mesin berbeda. Ini cukup panjang ya, jadi gue langsung aja, gue udah hitung langsung aja, nanti hitung mandiri. Yang kita butuhkan adalah X bar dari setiap mesin 8,4, terus untuk X bar B nya itu 12,4, X bar C nya sama dengan 5,8. Ini yang kita butuhkan. Dan juga kita membutuhkan apa? XT. X bar totalnya berapa? 8,87. Benar? Iya, hitung sendiri ya, ini udah gue hitung di buku. Selanjutnya, kalau pengen lebih cepat pakai R, tapi dalam tes SKB kan nggak bisa pakai R ya, nggak bisa pakai Python, nggak bisa manual ya. Jadi langsung hipotesisnya ini bisa ditulis secara matematis ini ya. Benar, mu C atau mu I tidak sama dengan mu C, dimana I tidak sama dengan C gitu. Oke, lanjut 8,87 nih. Dihitung apa? SSA atau SSB gitu ya, terserah lah. SSB lah, udah bisa makan SSB. Rumusnya apa SSB dari segala perhitungan ini? Iya benar banget yang ini. Kita hitung ini dulu ya. Sigma X I min
X T. Nah, I-nya itu apa? I-nya itu A, B, C. Hitung dah. Gue udah nemu hasilnya 110,5335. Oke ya. Baik. 335 gitu ya. Sekarang kita SSB udah nemu, kita cari SSE. SSE itu rumusnya gimana? Satu per satu. Kalau ini I-nya aja, ini satu per satu X, I, J. Nilai amatan jadi 8 dikurangi X barnya masing-masing. Begitu, X barnya masing-masing. Nah, gue nemu nih udah. Untuk yang mesin A, di total mesin A itu gue dapat 5,2. Untuk mesin B gue dapat 5,2 juga. Hitung ya, nanti coba hitung mandiri. Mesin C gue dapat 2,8. Nah, ini di total juga hasilnya jadi SSE ya. Sama dengan berapa SSE-nya? 13,2. Benar. 13,2. Udah nemu SSE dan SSB. Selanjutnya kita lihat rumus dulu ya. Apa? MSB bagi MSE gitu ya. MSB bagi MSW ya. Nah, MSB ini apa, MSE ini apa, ya kan? Kita hitung dulu. MSB itu adalah, ya benar, SSB dibagi derajat bebas atau degree of freedom dari B-nya ya. Between tuh berapa berarti? Between faktornya, kategorinya ada berapa? 3. Berarti DF-nya 3 min 1, SSB-nya tadi berapa? 110,5335. Berarti berapa nih? Udah dihitung juga. 55,27. MSE berarti keseluruhan ya. Berarti kalau keseluruhan kita tinggal hitung ini berapa datanya. Benar, 15 kurangi 3. Benar, 15 kurangi 3. MSI nya tadi berapa? 13,2. Ini hasilnya berapa? 1,1. Nah, ini tinggal dibagi nih. Tinggal dibagi lah. Hasilnya gue udah nemu 50,25. Ya, terus F biasanya di soal ini nggak disebutin, tapi biasanya disebutin F tabelnya, F kritis, nilai F kritisnya itu pakai 0,05 ya kan, dengan degree of freedomnya berapa tadi? Benar, 2, iya benar kan, 2,12. Ini udah gue hitung pakai Python juga, 3,89. Dilihat udah jelas, ini lebih besar, F hit lebih besar dari F tabel. Apakah ada hasilnya? Ya, ada. Tolak kanan. Oke, ini adalah kekurangan ChatGPT. Nggak signifikan ya hasilnya. Maksudnya nggak sama gitu. Nilai F hitungnya. Nomor 80. Sebuah perusahaan manufaktur ingin menguji apakah terdapat hubungan antara jenis pelatihan yang diterima oleh karyawan dan tingkat kepuasan kerja mereka. Data hasil survei yang diperoleh menunjukkan hasil sebagai berikut. Ini kategori. Ya, berarti Chi-square itu bergerak dalam data kategori. Data kategori. Ini datanya adalah nominal, ini datanya ordinal karena ada urutannya. Sampai sini paham ya. Lanjut, kita ada rumus ya. Chi-square itu ada rumusnya. O min E kuadrat, ini E sigma. Berarti kita hitung satu-satu dong ya. Tapi ini berhubung sama nilainya, ya kan? Udah dipastikan kepuasan tinggi ya, estimasi kepuasan tinggi
itu udah dipastikan sama semua. Hasilnya berapa? 35. Kenapa? Karena ya perhitungannya tetap toh 105 kali 50 per berapa? 150 totalnya ya kan. Ini E. Untuk yang tinggi udah hasilnya sama karena 50 kan, hasilnya 35. Untuk yang rendah pun hasilnya juga sama. Berapa hasilnya? Gue udah hitung 15. Nah, untuk E yang rendah ya sama juga 45 kali 50 juga semua. Kalau ininya berbeda, kita bisa hitung satu-satu gitu. Berhubung ini sama, ya udah 150 hasilnya 15 gitu. Udah ketemu semua. Kita tinggal masukkan ke X kuadrat gitu. Kita hitung satu persatu. Udah gua hitung satu persatu. Ya kan? Ini berarti hasilnya 0. Nah, ini hasilnya 0. Tinggal hitung yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ya kan? Jaraknya dari nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi rendah 15, nilai tinggi berapa? 35. 35 ke 30 jarak 5, 40 kan jarak 5. Ini juga jarak 5, ini jarak 5 dari 15. Sama. Gua nemunya begini. Ya kan? Tinggal hitung cuman 2 perhitungan saja. Berapa tuh? 1,667. Hasilnya adalah 4,762. Kita lihat X kuadratnya untuk nilai tabel, ya kan? Gimana cari nilai degree of freedom df, yaitu row min 1 kolom min 1 berapa? 2 kurangi 1 1, 3 kurangi 1 2. Ya, ini kolomnya C sama dengan 2, row sama dengan 3, min 1 ini kan sama dengan 2, ini min 1 sama dengan 1, hasilnya 2 ya. Begitu. Langsung ya, berarti X tabelnya berarti 0,05 dengan df 2. Berapa hasilnya? Udah gue hitung 5,99. Udah kelihatan X kuadrat dihitung lebih kecil dari X kuadrat tabel, dimana tidak menolak H0, gagal menolak H0. Kita lihat apakah ada 4,762. Nggak ada. It's still nggak ada ya, tapi gagal tolak H0. Yang gagal tolak cuman ini ya, namanya juga ChatGPT, bisa salah. Oke, selesai sudah 80 soal ini. Semangat, banyak belajar, semoga keterima PNS ya. Makasih.